Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Muhammad Arsy dan di sini saya akan mempresentasikan progres skripsi saya yang berjudul Implementasi Sistem Absensi Fingerprint Biometrik dalam Meningkatkan Efisiensi Manajemen Waktu di CV Rizky Jaya Steel. Yang pertama, ada pendahuluan dengan isi latar belakang, maksud dan tujuan, waktu dan tempat, lalu ada manfaat. Yang pertama, latar belakang. Efisiensi manajemen waktu itu sangat penting dalam dunia bisnis. CV Rizky Jaya Steel mengalami tantangan dalam mengelola absensi karyawan dengan metode manual yang cenderung tidak efisien. Untuk mengatasi masalah ini, CV Rizky Jaya Steel mempertimbangkan penggunaan teknologi absensi fingerprint biometrik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak dari implementasi teknologi ini terhadap efisiensi manajemen waktu dan produktivitas karyawan di perusahaan. Kami juga akan mengevaluasi bagaimana karyawan merespons teknologi ini. Hasil penelitian ini akan membantu CV Rizky Jaya Steel membuat keputusan yang lebih terinformasi dalam upaya meningkatkan manajemen waktu dan efisiensi operasional mereka. Lalu ada maksud dan tujuan. Maksud penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh sistem absensi fingerprint biometrik terhadap manajemen waktu, akurasi absensi karyawan, serta respon karyawan di CV Rizky Jaya Steel dengan fokus pada efisiensi dan produktivitas. Lalu untuk tujuan penelitiannya ada 4 poin. Yang pertama, menilai dampak sistem absensi fingerprint biometrik pada efisiensi manajemen waktu. Yang kedua, mengevaluasi akurasi absensi karyawan dengan teknologi ini. Lalu ada menganalisis respons dan persepsi karyawan terhadap teknologi fingerprint biometrik. Lalu identifikasi potensi tantangan selama implementasi dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Nah, untuk waktu dan tempat pelaksanaannya rancangan ini ada sekitar 6 tahap. Yang pertama itu penentuan kebutuhan yang dilakukan pada November 2023. Nah, penentuan kebutuhan ini dilakukan dengan cara pendataan kinerja karyawan seperti kedatangannya dan kepulangannya jam berapa seperti itu. Lalu yang kedua ada perancangan sistem. Nah, di perancangan sistem ini kami memasang alat biometrik fingerprint, lalu dikoneksikan data dari fingerprint tersebut ke PC admin atau administrator. Proses ini memakan waktu sekitar 1 bulan. Yang ketiga, ada pengembangan aplikasi. Pengembangan aplikasi yang dimaksud ini adalah mengatur aturan jadwal kerja dan mendaftarkan atau mengubah data karyawan dan sebagainya. Nah, proses ini dilakukan sekitar 2-3 minggu. Langkah berikutnya ada uji coba dan debugging. Di tahap ini kami akan menguji sistem, apakah sistem tersebut berjalan dengan benar atau tidak, mengidentifikasi bug atau adanya error dan lain sebagainya, lalu diperbaiki. Mungkin tahap ini sekitar 1 bulan. Yang kelima ada uji beta dan uji lapangan. Nah, uji beta dan uji lapangan ini kami menguji sistem dalam lingkungan nyata, yaitu di Rizky Jaya Steel tersebut. Kami sudah memasang segala macamnya, tinggal diuji lapangannya, dan ini tuh memakan waktu sekitar 2 minggu. Nah, setelah semua langkah dilaksanakan, ada peluncuran resmi yang akan diluncurkan pada Maret 2024. Nah, di sini ada delapan manfaat. Yang pertama, efisiensi manajemen waktu. Penelitian yang ini tuh bertujuan untuk meningkatkan efisiensi manajemen waktu melalui sistem absensi fingerprint biometrik.
supaya untuk mengurangi waktu terbuang dan potensi salah absensi. Lalu ada akurasi kehadiran. Sistem fingerprint biometrik ini meningkatkan akurasi pencatatan pendataan kehadiran karyawan dan menghindari penyalahgunaan. Karena biasanya suka ada karyawan yang tiba-tiba absen namun dia tidak hadir. Lalu yang ketiga, produktivitas karyawan. Proses absensi ini berlangsung lebih cepat daripada absensi biasanya, memungkinkan karyawan lebih fokus dan meningkatkan kinerja produktivitas. Yang keempat, ada pemantauan kinerja. Secara langsung, sistem ini melacak kehadiran secara terperinci dan dapat membantu manajemen untuk memantau kinerja karyawannya. Lalu ada keamanan data. Data sidik jari itu termasuk data yang amat sangat aman dan tidak bisa disalahgunakan. Ini juga dilakukan untuk melindungi informasi perusahaan. Yang keenam, ada reduksi biaya administrasi. Karena dengan adanya sistem ini, kami bisa mengurangi biaya administrasi untuk pengelolaan kehadiran karyawan, karena segalanya telah dilaksanakan oleh sistem. Lalu untuk pengalaman karyawan, proses absensi ini mudah untuk meningkatkan pengalaman karyawan karena termasuk hal yang baru dalam perusahaan CV Rizky Jaya Steel. Lalu yang ke-8 ada kontribusi keberlanjutan. Mendukung keberlanjutan perusahaan dengan pengelolaan kehadiran yang lebih efisien dan tepat waktu. Berikutnya ada landasan teori yang isinya tinjauan pustaka dan analisis sistem sebelumnya. Tinjauan pustaka. Teknologi absensi fingerprint biometrik berdasarkan sidik jari individu memiliki akurasi tinggi dan efektivitas dalam menghindari penyalahgunaan kehadiran karyawan. Berdasarkan Jain et al. Tahun 2025 dan Cikarakara et al. Tahun 2012. Yang kedua, efisiensi manajemen waktu. Penggunaan sistem absensi berbasis sidik jari mengurangi kesalahan dan pemalsuan kehadiran, juga meningkatkan produktivitas dan efisiensi waktu, berdasarkan Garg dan Kumar tahun 2013. Implementasi teknologi di perusahaan. Implementasi teknologi seperti absent fingerprint membutuhkan manajemen perubahan yang baik dan keterlibatan karyawan, berdasarkan Davenport tahun 1993. Yang keempat, keamanan dan keandalan. Perlindungan data biometrik dan perangkat serta ketahanan fisik dan perangkat lunak penting dalam implementasi sistem absensi. Lalu sistem sebelumnya, sebelum menggunakan sistem absensi fingerprint biometrik ini, metode absensi yang digunakan di perusahaan CV Rizky Jaya Steel adalah sistem absensi manual dengan cara pemilik bengkel tersebut melihat jam kedatangan karyawannya secara satu persatu, lalu tidak ada pendataan yang dilakukan, hanya ada teguran langsung bila ada karyawannya terlambat. Dengan begitu, kami rasa dengan adanya sistem baru yaitu fingerprint biometrik dapat berguna dengan baik untuk membantu pemilik perusahaan serta karyawan-karyawannya juga. Poin berikutnya ada perancangan sistem. Di sini ada 8 poin. Yang pertama, metode penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, prosedur dan pengumpulan data, analisis data, etika penelitian, dan rencana penelitian. Yang pertama, ada metode penelitian. Penelitian ini akan menjelaskan secara rinci metode penelitian yang digunakan untuk mengimplementasikan sistem absensi fingerprint biometrik dalam meningkatkan efisiensi manajemen waktu di CV Rizky Jaya Steel. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif.
Desain penelitian. Studi kasus dipilih sebagai desain penelitian karena memungkinkan kita untuk menyelidiki kasus tunggal, yaitu CV Rizky Jayastil, secara mendalam dan memahami dampak sistem absensi fingerprint biometrik terhadap manajemen waktu yang baik. Lalu ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan CV Rizky Jayastil. Sampel dipilih secara purposif dan mencakup 50 karyawan yang mewakili berbagai departemen atau divisi dan tingkatan jabatan di perusahaan. Ukuran sampel ini dipilih berdasarkan pertimbangan statistik yang memadai untuk analisis studi kasus. Berikutnya, instrumen penelitian. Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem absensi fingerprint biometrik yang telah diimplementasikan di CV Rizky Jayastil. Selain itu, ada wawancara semi terstruktur dan observasi mandiri digunakan juga untuk mengumpulkan data tambahan terkait manajemen waktu. Berikutnya ada prosedur dan pengumpulan data. Data akan dikumpulkan melalui 3 tahap utama. Yang pertama, implementasi sistem absensi fingerprint biometrik di CV Rizky Jayastil. Lalu, pengumpulan data absensi melalui sistem fingerprint biometrik. Berikutnya, wawancara dengan karyawan secara langsung untuk mendapatkan wawasan tentang perubahan dalam manajemen waktu. Berikutnya, analisis data. Data absensi akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan perubahan dalam manajemen waktu sebelum dan sesudah implementasi absensi sistem fingerprint biometrik. Data kualitatif dari wawancara akan dianalisis menggunakan analisis konten. Etika penelitian. Seluruh prosedur penelitian ini akan mematuhi prinsip etika penelitian, termasuk mendapatkan persetujuan secara langsung dari karyawan CV Rizky Jayastil untuk pengumpulan data dan menjaga kerahasiaan data pribadi mereka. Informasi yang diperoleh dalam penelitian ini akan digunakan hanya untuk tujuan penelitian, bukan untuk hal lainnya. Rencana penelitiannya ada 3 tahap. Berikut adalah rencana penelitian yang akan diikuti. Tahap pertama yaitu implementasi sistem absensi fingerprint biometrik pada bulan ke-1 dan kedua. Tahap kedua, pengumpulan data absensi dan wawancara, yaitu bulan ketiga dan keempat. Tahap terakhirnya yaitu analisis data dan penulisan laporan di bulan kelima. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.